kita panen tomat yuk teman. Perkenalkan, kami anak-anak desa Pajambon, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Iya lah Pak ya. Berada di kaki Gunung Ciremai, membuat tanah desa kami subur ditanami sayur dan buah-buahan. Iya. Salah satunya yang lagi kami panen ini. Wak, sakieu cakap Kap eureun batu, Banyak. banyak pilihan. pokoknya. Sebelum dibawa ke pasar, tomat-tomat ini harus disortir dulu. Kalau ada yang busuk sedikit, harus dipisahkan biar tidak menular ke buah yang lain. Wak, nah bisa baru rukieu Wak. Ieu teh ku hama. Ayo teman, masih banyak tomat yang harus dipetik. Tomat yang sudah mulai matang memang harus segera dipetik biar tidak busuk diserang hama. Hari ini tomat yang kami petik lumayan banyak teman. Meski kebunnya tidak terlalu luas, tapi Bibi bisa dapat sampai 50 kg tomat sekali panen loh. Masih enggak dapat obat tuh. Panen baru bisa dilakukan setelah 3 bulan masa tanam, dan setelah itu tomat bisa dipanen terus setiap hari. Wak, menang sardai Wak. Geus atuh eta mah kanggo bolang bae. Pokoknya atur nuhunnya Wak. Bolang, ayo ulin dieu. Wah, kami kebagian hasil panennya nih. Lumayan dapat tomat segar buat dimasak. Terima kasih ya, Bi. Messi, tunggu. Tuh kan, nabrak deh. Aduh, aing mah kuat. Kurang teh Ayo atuh urang udah kan. Lanjutkan we ku teteh Bella. Lu mana sih Messi ketika lompatan gitu? Ada orang atas sengaja. Sudah, lanjut we. Aduh, gara-gara ditabrak Messi, bunga kakak jatuh ke sungai. Teman, si Zaki sudah ditunggu kakaknya di kebun. Kebetulan hari ini memang waktunya panen buncis. Makanya kami lari-larian. Semoga belum terlambat deh. Ayo ke Jaki, dicarekan gak ku aman pan urang lami pisan ulina. Taman nih Jaki. Tah. Ayo wadahna. di mana bae Jaki maneh? Ulin bae. Bantuan AA tuh. Jaki tos ameng tadi. Oh, tadi tuh dah jeung Dit. Sebagai daerah penghasil sayur, beginilah kegiatan kami di saat libur sekolah teman. Membantu panen dari kebun ke kebun. Selain tomat, kacang buncis juga menjadi hasil kebun andalan kami. Berbeda dengan tomat, jenis sayur polong-polongan ini bisa dipanen lebih cepat karena hanya butuh 2 bulan masa tanam. Petiknya masih muda saja ya, yang biji polongnya masih kecil. Kalau yang ini, biji polongnya sudah membesar sehingga permukaan polongnya pun jadi bergelombang dan tidak laku di pasaran. Iya mesti alaan buncisna. Askeun ka dieu. Pokoknya tuh. Nah, ini dia hasil panen buncis kami. Ya. Karena terlambat datang, jadinya hanya kebagian sisa-sisa. Entosnya urang bade ameng deui jeung si Bolang. Jika tuh pada arulin deui mah. Ieu nya sakedik. Nyamun nunya. Bobokona di dieu nya. Mohon. Ayo barudak. Tuh kan, dapat jatah lagi. Terima kasih, Kak. Teman, kami harus menyusuri sungai nih untuk mencari bunganya kakak yang jatuh gara-gara Messi. Masih ada nggak ya? Bang, orang kepikiran baik kembang sini teteh. Mata kalau lompatan ini Messi. Pas satu kali punya kemas teh. Gas. Oke gaya aya carana. Lang, di dieu loba urang lang. Ayo, tuh nya. Jalan, Mbak. Ayo tuh. Ini bagus, Zaki. Setelah tadi dapat jatah sayur, sekarang tinggal nyari lauknya. Kebetulan sungai di desa kami ini masih banyak udangnya, teman. Kita cari yuk. Menangkap udang di aliran air seperti ini gampang-gampang susah. Kalau mau gampang,
kita bisa menangkapnya pakai sayur bambu. Tapi kalau mau agak susah, pakai tangan kosong saja. Lang, Ali menang aja tuh Lang, kumpulkan. Wih, ini dia udangnya. Ukurannya kecil dan transparan. Jadi harus jeli mencarinya. Biasanya mereka senang bersembunyi di sela-sela batuan. Tapi ketika terganggu, dia akan langsung keluar menyusuri dasar sungai. Keberadaan udang menjadi bukti kalau sungai di kampung kami ini belum tercemar, teman. Karena udang tawar hanya bisa hidup di aliran sungai yang bersih. Jadi, kalau ingin sungai di tempat kalian ada udangnya, kalian harus jaga kebersihannya ya. Jangan buang sampah ke sungai. Messi. Bawa ya, Mes. Bawa ya, Messi. Ayo, Kakak. Ayo. Dapat udangnya lumayan banyak nih, teman. Yuklah, kita masak. Lang, yuk, dimasak gimana? Didi itu. Tak kedong deh dah, sampai. Buru atuh, yuk orang bisa lapar. Karena rumah kami masih jauh, kami mau memasak udangnya di saung sawah tempat kakakku. Kalian mau minta dimasakin? Barudak, Kadaria. Wah, kebetulan. Kakak juga lagi masak tuh. Aroma ikan pedanya menggoda sekali. Tos di marana. Tos ngalah hurang teh. Kurangnya sekalian beta dipasak. Tadi ge dibere buncis si AA. Alhamdulillah tuh sok, Mbak. Ayo, dimarasak. Oh ya tuh teh. Pas sekali, ikan pedanya kakak bisa jadi tambahan lauk kami siang ini. Langsung aja yuk kita masak sayurnya. Messi dan Zaki, kalian yang membersihkan udangnya ya. Biar aku dan Lia yang menyiapkan bahan sayurnya. Selain bahan dari kebun tadi, kami harus menyiapkan bahan bumbunya juga nih. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Bumbu-bumbu ini tidak perlu dihaluskan ya. Cukup diiris tipis-tipis saja bawangnya. Untuk udangnya, setelah dicuci, cukup dibuang bagian kepalanya saja. Kata kakak, bagian kepala udang ini keras. Terus di dalamnya ada organ pencernaan yang menyimpan kotoran. Ayo Lia, potong semua buncisnya. Kakak sudah siap menumis tuh. Sip, bahan dan bumbunya sudah siap. Waktunya masak. Tumis bumbu-bumbunya dulu ya. Mulai dari irisan bawang merah dan bawang putih. Lalu lengkuas, terus daun salam dan daun jeruk. Jaki. Ya, kelak. Teteh badai kembang naon teh? Kayak kurang pilarian. Teteh mah tos pemikiran kembang-kembangan. Aduh, si Messi masih kepikiran aja masalah bunga. Nanti setelah makan aku bantu deh nyari bunga buat gantinya. Setelah ditambah air, sekarang masukkan potongan buncisnya nih. Terus udangnya juga. Wuh, mantap deh. Biar makin gurih, tambahkan sedikit garam. Tumis sebentar sampai udangnya matang dan kecium aroma wanginya. Gimana ya teh? Teh, orang kebagi kan teh? Ya, kebagi. Udah gak sabar pengen nyobain. Tapi sepertinya kakakku memang lagi sedih nih. Tidak seperti biasanya teman. Pasti sedih gara-gara hadiah karangan bunganya yang rusak itu tuh. Setelah ini, aku harus cari cara biar kakakku tidak sedih lagi. Tos iya mah tos asa. Tos asak teh? Aduh. Yuk orang dahar yuk. Ayo. Siapkan sabunanya. Mun teh. Asik, waktunya makan siang.
ada nasi hangat, sayur buncis udang, dan lauknya ikan peda. Kalau dimakan rame-rame di saung dengan pemandangan indah begini, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, kawan? Hehehe. Ayo, habiskan. Oh, roast pizzanya Jaki. Lang, ayo lang enak weh. Ayo tuh yuk. Balik amelinya teh. Kemana nak? Iya mah boleh saya ke. Oke, teng. Aduh, si Messi nggak sabaran nih. Padahal aku masih pengen nambah lagi. Jangan dihabiskan ya, Kak. Nanti aku lanjut lagi makannya. Lang, kumaha ilangan? Ya, udah tersengaja orang lagi. Lu tak kembang. Awalnya lo banyak lo. Halang, alaan we jeung ngagantian kembang si teteh. Eta mah tuh bibi urang nu boga kebon ieu teh. Bi. Si Lia, kadieu. Wah, ini dia kebunnya, teman. Pas sekali bunganya lagi banyak. Bi, iya. Messi teh ngamurakeun bunga les teteh, rek ngagantian. Oh, sok atuh ngalah. Syukurlah, bibinya Lia baik sekali mau memberi kami bunga. Teman, selain buah dan sayur, daerah kami juga penghasil tanaman hias loh. Salah satunya jenis bunga-bungaan ini nih. Namanya bunga pikok, atau ada juga yang menyebutnya bunga aster. Bibi sengaja membudidayakan bunga ini untuk dijadikan bahan karangan bunga. Memetik bunga pikok harus dengan batangnya, teman, supaya nggak cepat layu. Dalam satu tangkai ada banyak bunga kecil dengan warnanya yang cantik. Itulah sebabnya bunga pikok cocok dirangkai menjadi karangan bunga. Budidayanya juga tergolong mudah loh, karena tanaman bunga ini tahan terhadap perubahan musim. Terus masa panennya pun lebih cepat dibanding jenis bunga lainnya. Cukup 3 bulan tanam sudah bisa dipanen 2 kali seminggu. Oh ya, selain ungu, ada juga warna kuning dan putih nih. Ayo Lia, kita ambil juga buat variasi warnanya. Aduh, ada kembang gending alusnya. Juga brokoli gede deh. Nah, kalau yang ini beda lagi jenisnya. Namanya bunga hortensia. Atau ada juga yang menyebutnya bunga pancawarna. Soalnya macam warnanya ada 5, teman. Bener kata Zaki, bentuknya mirip brokoli ya. Yuk bunganya sudah banyak nih. Sekarang Bibi mau membantu kami merangkai bunga pikok. Merangkai bunga gak boleh sembarangan, teman. Setiap tangkainya harus disusun rapi, tidak boleh tumpang tindih. Ini supaya semua bunga bisa terlihat dan tidak tertutup ataupun terhimpit tangkainya. Pastikan bunganya tersebar merata dari bawah ke atas ya. Jangan sampai menumpuk di satu tempat. Potong sisa tangkainya agar lebih rapi. Lalu ikat kuat dengan selotip. Biar makin cantik, hiasi juga dengan ikatan pita ini nih. Tuh, jadi deh. Kakakku pasti suka. Halus Bi, euy. Bi, atur nuhunnya Bi. Aurora pamitnya Bi. Teman, sekarang waktunya kami memberi kejutan untuk kakak. Aduh, si Messi kebiasaan. Untung bunganya gak rusak. He, tenang naon teh. Kita lagi udah lompatan. Nya teh, itu kembang ngegantian anu tadi palid. Nggak ada di mana? Mana mal keluar urang teh dibantuin ku si Bibi. Halusnya teh. Lu halus pisan. Syukurlah kakakku senang sekali dengan karangan bunga ini. Wajahnya jadi berbinar-binar, lagi penuh bahagia. Terima kasih Messi, kamu sudah berusaha dengan baik dan bertanggung jawab mengganti bunganya kakak. Tapi lain kali hati-hati ya kalau lari.
Salam kenal dari kami, anak-anak Desa Cirumput, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kami tinggal di kaki gunung gede yang tanahnya subur, teman. Dan inilah olahraga ala kami, jogging sambil main kolecer. Makin kenceng larinya, makin cepat pula putarannya. Oh iya, kali ini kami dapat tugas dari nenek untuk mengambil kelapa. Jadi, kami sudahi dulu ya main kolecernya. Yuk teman, ikut membolang bareng kami. Nah, itu dia pohonnya. Tapi jalannya agak susah nih. Tenang Vin, aku bisa kok. Kalian tunggu ya, biar aku aja yang manjat. Bolang, eta mana kenaon make naikannya kalapa bisi labuh. Kalapa. Lain bisi labuh, turun. Baiklah kek, aku ikut apa kata kakek. Urusan manjat kelapa, memang kakek ini ahlinya. Tuh, cepat sekali ya. Ayo kek, petik yang banyak, biar kami yang mengumpulkan di bawah. Wah, nggak saya turun loh, Pak. Tuh, Pak. Kelapa nangke buru. Sepertinya sudah cukup nih sesuai pesanan nenek. Kelapa-kelapa ini mau dipakai nenek untuk membuat kue. Jadi harus dipilih yang buahnya tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda. Lang, tang geus beres namanya ada abah rek kuran-kuran jalan rek kebon deui nya. Wah, nonya. Sami-sami. Wah, nenek dan Kak Zahra udah menunggu tuh. Pak, iya tah kelapa nama. Stok simpan di dinya. Teman, nenekku ini suka sekali membuat kue, terutama kue-kue tradisional. Kue yang nenek buat kebanyakan menggunakan bahan buah kelapa. Jadi jangan heran ya kalau nenekku ini ahli mengupas kelapa. Kelapa yang sudah dikupas juga harus dibersihkan kulit luarnya. Ayo Zaki, kupas yang bersih ya. Proses selanjutnya, parut kelapa menggunakan gangsor. Gangsor ini beda dengan parutan biasa teman. Kelapa yang digangsor, hasil parutannya akan lebih kasar. Parutan kelapa ini lalu dicampur dengan gula pasir. Setelah itu, tambahkan pewarna makanan biar lebih menarik. Kami biasa menyebut kue ini dengan nama kue purui, teman. Salah satu cemilan tradisional khas tanah Sunda. Yuk, langsung saja kita masak. Adonan ini harus selalu diaduk ya, biar tidak gosong. Maaf ya teman, kami nangis bukan karena sedih, tapi asap kayu bakarnya ini nih yang bikin perih di mata. Setelah kuenya matang, tinggal dicetak deh. Nenek sudah menyiapkan cetakan bambunya nih. Masukkan kue kelapa ke dalam cetakan, lalu ditekan-tekan sampai memadat. Setelah itu, lepas deh cetakannya. Tunggu sampai kue purui ini benar-benar kering ya. Karena kalau masih basah, nanti bisa hancur pas dipegang. Nah, seperti ini nih hasil jadinya. Gimana? Cantik kan warnanya? Yuk kita coba teman. Kue purui buatan nenek memang yang terbaik deh. Kalau nggak percaya, datang saja ke sini coba sendiri. Teman, masih ada satu kue lagi nih yang spesial dari tempatku. Bahannya juga menggunakan buah kelapa. Namanya kue gemblong, jajanan legendaris khas Cianjur. Langsung saja yuk
Kita bantu Paman dan Bibi membuatnya. Bahan lain yang harus disiapkan yaitu beras ketan. Tumbuk sampai halus beras ketannya ya Sultan. Kalau sudah, campurkan kedua bahan ini untuk membuat adonannya. Tambahkan juga garam, vanili dan air. Aduk-aduk sampai adonannya kalis. Nah, biar makin menggugah selera, kita percantik dulu nih adonan gemblongnya. Sekarang saatnya kita bentuk. Wih, Bibi dan Kakak lihai banget ya. Ambil adonan secukupnya, bentuk bulatan dulu, lalu tekan sampai sedikit gepeng. Gimana? Makin terlihat seperti gemblong kan? Ya iyalah, kan emang gemblong. Paman dan Zaki sudah siap di tempat penggorengan tuh. Saatnya menggoreng. Kata Paman, menggoreng gemblong harus dengan minyak yang banyak, supaya gemblongnya bisa terendam semua dalam minyak dan matangnya merata. Wah, Zaki enak banget. Sampai gak berhenti makan dari tadi. Oke, mana ada gemblong sabaraha? Beak. Ya kayak gini itu. Kalau urusan makanan, Zaki emang gak ada duanya teman. Nah, sudah matang tuh gemblongnya. Angkat, lalu tiriskan sebentar sampai minyaknya berkurang. Setelah itu masih harus dimasak lagi teman. Tapi kali ini dengan baluran gula panas. Aduk-aduk sampai seluruh permukaan gemblongnya diselimuti gula. Terakhir tiriskan lagi sampai gulanya mengeras. Setiap hari Paman dan Bibi bisa membuat ratusan gemblong loh. Apalagi kalau hari libur bisa sampai ribuan pesanannya. Ini dia, kue gemblong pelangi ala Bolang Cianjur. Cantik kan? Langsung aja yuk kita coba rasanya. Legitnya juara. Adonan ketannya juga empuk teman. Ini dia yang menjadi pembeda gemblong Cianjur dengan gemblong di daerah lain. Empuknya bikin nagih. Ternyata Zaki bisa kenyang juga nih. Aku kira kamu nggak ada kenyangnya, Zak. Sekarang ikut kami membantu kakak di kebun yuk. Hari ini kakak mau panen labu, tapi sepertinya kami terlambat nih. Teh, panenna terus mulai cai. Atos tetema tutos tadi tutos seueur tuh. Waluh nage nyantos satu hai buru. Ayo Orang panen labu. Ayo teman-teman, petik yang sudah tua ya. Yang kecil-kecil lewati saja. Panen labu memang harus dilakukan secara bertahap. Labu tua baru bisa dipetik setelah 3 bulan masa tanam. Kalau lagi panen raya, kami bisa memetik puluhan labu dalam sehari loh. Lang, barudak. Hayu tos cek abi waluhna urang canak wih. Teman, labu kami ini punya daging buah yang tebal, legit, dan sedikit manis. Gak heran, selain enak dijadikan sayur, banyak juga yang mengolahnya menjadi bahan cemilan. Nah, mumpung ada ibu, kami mau membuat manisan buah yang aslinya berasal dari Meksiko nih. Tuh lihat, labunya sudah ibu kupas. Cantik kan warnanya? Ayo Zaki, bantu potong-potong. Kecil-kecil saja ya, biar cepat matangnya pas dikukus. Aku mau bantu kakak dulu nih marut kelapanya. Panci kukusannya sudah panas nih. Langsung saja yuk kita kukus labunya. Gak perlu lama-lama, labu sudah bisa diangkat. Awas, ada labu panas nih.
Lanjut. Haluskan labu yang sudah dikukus. Caranya tinggal tekan-tekan seperti ini. Kalau sudah, tambahkan kelapa parutnya, lalu aduk sampai rata. Sekarang kita bagi adonan untuk diwarnai. Pastikan pakai pewarna makanan yang aman ya teman. Setelah itu kita masak lagi. Kali ini adonan harus selalu diaduk ya, supaya tidak gosong. Tambahkan gula pasir, aduk-aduk supaya larut di adonan. Nah, kalau sudah mulai mengental seperti ini, tandanya adonan sudah matang. Diamkan sebentar supaya nggak terlalu panas teman. Baru deh kita bentuk bulat-bulat. Cukup ambil adonan 1 sendok. Lalu bulatkan seperti ini. Gampang kan? Jaki, bolang. Buru tuh itu nak kena goyang-goyang. Goyang-goyangnya. Saur emak teh nyiru na digoyangkeun kin ku teh digulaan. Oh, gitu. Jadi malu. Aku kira disuruh goyang joget. Tampah ini harus digoyang-goyang teman, supaya taburan gulanya bisa nempel merata pada manisan. Ini dia hasil jadinya teman. Manisan labu ala si bolang. Kalian pasti bisa kok membuatnya sendiri di rumah. Daripada jajan sembarangan, mendingan kita biasakan membuat jajanan sendiri di rumah, seperti manisan labu kami ini. Tapi makannya jangan banyak-banyak ya, karena rasa manisnya bisa bikin gigi kita keropos kalau nggak gosok gigi. Ayo kawan, kita lanjut main kulecer lagi. Mumpung cuacanya lagi bagus nih. Yeehaw! Jaki kenaon itu? Apa tuh orangnya? Orang sabarkan yuk. Ayo itu. Ayo orang kali itu. Tuh, ieu aya jagong warna. Warni coba ieu. Ningali. Tunggu. Iya juga ya. Kok jagungnya bisa warna ungu begini? Jangan-jangan benar kata Alvin. Jagung ini kena penyakit. Hei barudak. Kita mang jagong teu warna kieu nih mah. Ini teh warna-warni mang ieu mah. Oh, eta mah ngahaja jagung gitu jagung pelangi ngaranna jang. Oh, jagong pelangi. Asik. Kami malah diajak petik jagung nih. Terima kasih paman. Lumayan dapat rezeki nomplok nih. Teman, ternyata jagung ini jenisnya banyak loh. Kata paman, sudah ada 32 varian jagung pelangi yang berhasil ia kembangkan. Hebatnya lagi, kebun ini menjadi penghasil varian warna terbanyak di Indonesia. Kalau teman di rumah butuh benih jagung pelangi, bisa kok datang ke sini. Nah, sekarang kami mau mengolah jagung ungu ini menjadi minuman kesehatan. Caranya gampang kok. Menurut buku yang aku baca, semakin gelap warna buah dan sayuran, semakin tinggi kandungan antioksidannya. Pastinya bagus juga untuk kesehatan kita teman. Pertama kita potong jagung ungu jadi beberapa bagian. Nih, lihat. Warna ungunya sampai ke bonggol-bonggolnya teman. Karena itulah kita akan rebus potongan jagung ini bersama bonggolnya juga, supaya zat warna ungu di bonggolnya tidak terbuang. Selain jagung, siapkan juga bahan lainnya. Ada nanas, kayu manis, dan cengkeh. Yang kami butuhkan hanya bagian tengahnya nanas ya, karena bagian inilah yang paling berkhasiat untuk kesehatan. Kata Pak Guru, nanas mengandung enzim bromelain
yang bagus untuk kesehatan jantung dan mengobati kanker. Sekarang kita rebus yuk. Tuh, lihat. Dalam beberapa menit, air rebusannya berubah jadi ungu. Ini tandanya sudah bisa kita angkat. Nah, biar makin lengkap, kita buat kuenya juga yuk. Warna ungunya jagung cocok nih buat dijadikan kue lapis. Campur semua bahan adonannya. Ada tepung sagu, tepung jagung, gula pasir, dan vanili. Tambahkan juga air santan kelapa. Lalu aduk sampai jadi adonan cair. Setelah itu, bagi adonan jadi 3. Masing-masing diberi warna yang berbeda ya. Untuk warna ungu, bisa pakai air sari jagung tadi. Kukus satu warna adonan dulu sampai permukaannya memadat. Setelah itu, tuang adonan warna lainnya di atasnya. Lalu kukus lagi sampai terbentuk 3 lapis warna yang berbeda. Nah, begini hasil jadinya teman. Biar makin cantik, kita gulung dulu pakai daun pisang ini. Pasti seger nih. Makin lengkap ditemani kue lapis 3 warna. Semuanya serba jagung ungu. Ayo, habiskan. Buat kami anak-anak gunung, inilah minuman dan jajanan ternikmat teman. Dan pastinya juga sehat dong. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.